Bareskrim Polri mulai menyelidiki dugaan keterangan palsu yang disampaikan saksi Aep dan Dede di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Jawa Barat 2016 silam. Gelar perkara awal dilakukan dengan memanggil pihak pelapor. Hal ini disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mabes Polri. Juhandi menyatakan gelar perkara awal dilakukan polisi untuk mengetahui permasalahan atau objek yang dilaporkan, yakni dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 lalu. Melalui proses penyelidikan, nantinya penyidik akan mendalami apakah benar ditemukan dugaan unsur pidana seperti yang dilaporkan. Tidak hanya dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede, Bareskrim Polri juga menerima laporan terhadap ayah korban Eki, yakni Ibtu Rudiana. Keluarga terpidana kasus Vina sebelumnya resmi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang digunakan di persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon tahun 2016 lalu. Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman yang melaporkan saudara Dede dan Aep. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana. Dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang nanti yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal. Gelar awal itu untuk menyamakan persepsi seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri. Dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Ruli Panggabean menyatakan memiliki bukti baru untuk diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri. Bukti itu diserahkan dalam gelar perkara hari ini yang berkaitan dengan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Ada hal yang menarik dalam hari ini adalah kan kami ajukannya satu bukti tambahan baru, di mana bukti tambahan ini baru kami dapat beberapa hari yang lalu. Pengakuan dari Dede, ya kan, nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat. Nanti kita akan serahkan ini buktinya, dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aep telah memberikan keterangan palsu. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, Dede, akhirnya muncul ke publik. Dede mengakui menyampaikan keterangan palsu terkait 7 terpidana kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Dede bahkan mengaku siap dipenjara agar ke-7 terpidana tersebut bebas. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Babak baru pengusutan kasus pembunuhan Vina pasca status tersangka Peggy Setiawan dianulir oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang pra-peradilan. Salah satu saksi kunci kasus Vina 2016 silam, yakni Dede, blak-blakan mengaku tak tahu peristiwa pembunuhan Vina, namun diminta ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, memberikan kesaksian dalam BAP soal segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, dan pengejaran. Padahal Dede memastikan tak tahu kejadian itu. Pada saat itu, Dede merasa tertekan dan tak kuasa untuk menuruti keinginan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Ya, saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat dijadiin saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka, dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, terus apa kata Rudiana? Kata Aep Rudiana, dia bilang, Pak, ya udah ntar saya kasih tahu katanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerombolan nongkrong,
terus melihat pelemparan batu kepada anaknya Pak Rudiana. Nah, terus dilempar batu itu tidak kena, terus pengajaran membawa bambu. Nah, terus setelah itu ya tidak tahu kejadian itu lagi, Pak. Setelah pengajaran tidak tahu. Sudah sampai situ doang. Atas kesaksian Dede tersebut, kini ketujuh terpidana masih mendekam di penjara menjalani hukuman seumur hidup. Mereka yakni Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramdhani, Sudirman, dan Rivaldi. Dede merasa bersalah dan kini siap bersaksi agar ketujuh terpidana bisa bebas. Kamu tahu resikonya ini buat kamu? Tahu, Pak. Sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu, Pak. Saya siap resikonya, bukan. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya, Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia, Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar, Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin, Pak. Karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap, Pak. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap, Pak. Di sisi lain, tim kuasa hukum Ibtu Rudiana melayangkan somasi terbuka kepada 3 orang diantaranya saksi Dede, Dedi Mulyadi, dan saksi Liga Akbar karena telah menggiring opini untuk menyudutkan Ibtu Rudiana. 3 nama tersebut didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibtu Rudiana dan keluarga dengan batas waktu 3 kali 24 jam. Kami peringatkan kepada saudara Dede, saudara Dedi Mulyadi, dan saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Untuk itu, dalam tempo 3 kali 24 jam, saudara segera minta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana dan keluarganya, dan tegas apabila tidak ada permintaan maaf itu, kami akan melakukan tindakan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, ditemui di kediamannya mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal menyambut positif pengakuan Dede. Yang menurut Saka, kesaksian Dede memberikan titik terang pengungkapan kasus tersebut. Pada persidangan tahun 2016 yang lalu, saksi kunci bernama Aib dan Dede tidak pernah dihadirkan. Ya, alhamdulillah Dede ada titik terang juga. Waktu dulu kan Aib sama Dede kan di persidangan nggak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia mengakui di medsos ya? Iya. Dede sama Aib nggak pernah hadir di persidangan waktu itu? Nggak ada. Saya kan nggak pernah melihat. Nggak pernah melihat. Tahu Terus orangnya juga enggak ya? Ya, kalau tahu orang sih tahu Bu, karena waktu dulu kan Oh, Kakak kan ada di sini ya? waktu itu masih sekolah Ibu. Jadi Kakak tuh sering lewat situ kalau berangkat sekolah. Dia kerja di mana memang? Ceritakan. Showroom mobil. 2 orang itu. Pada SMS 11 itu ya? Terus pas pada saat sidang di sidang itu nggak pernah dihadirkan? Tidak pernah dihadirkan sama sekali. Tapi pernah mendengar nama dia di sidang? Pernah. Hanya dibacakan saja? Hanya dibacakan saja. Usai muncul ke publik dan memberikan pengakuan yang mengejutkan, salah satu saksi kunci kasus Vina, Dede Riswanto, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk mengajukan permohonan perlindungan. Didampingi dengan sejumlah kuasa hukum, saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Dede Riswanto, tiba di gedung LPSK. Kuasa hukum Dede, Jutek Bongso, menyatakan permintaan perlindungan kepada LPSK dilakukan lantaran Dede memiliki potensi besar mendapatkan intimidasi usai memberikan keterangan soal skenario kesaksian yang ia terima. Bongso menilai kesaksian Dede sangat penting dalam mengungkap peristiwa Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Kuasa hukum juga segera melengkapi sejumlah berkas yang menjadi persyaratan. Melihat bahwa ada fakta-fakta baru dan kami melihat ada potensi ancaman terhadap para klien dan juga saksi yang kami akan ajukan, maka kami tadi sudah berbincang panjang lebar kepada komisioner LPSK untuk segera memberikan perlindungan tersebut. Oleh karena ini penting untuk mengungkap fakta peristiwa
Eki dan Vina di Cirebon. Sebelumnya LPSK memutuskan memberikan perlindungan terhadap 6 orang terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. 5 orang merupakan anggota keluarga Vina dan 1 orang adalah Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina. Para terlindung LPSK ini akan mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis. Dalam hal menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali kepada Mahkamah. Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis.